Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dosen Almat dan para audiens, di sini saya ingin menjelaskan tentang pertemuan 14, yaitu statistical process control. Statistik adalah seni pengambilan keputusan tentang suatu proses atau populasi berdasarkan suatu analisis informasi yang terkandung di dalam suatu sampel dari populasi itu. Metode statistik memainkan peranan penting dalam jaminan kualitas. Metode statistik itu memberikan cara-cara pokok dalam pengambilan sampel produk, pengujian serta evaluasinya, dan informasi di dalam data itu digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan proses pembuatan. Lagi pula, statistik adalah bahasa yang digunakan oleh insinyur pengembangan, pembuatan, pengusahaan, manajemen, dan komponen-komponen fungsional bisnis yang lain untuk berkomunikasi tentang kualitasnya. Montgomery 1993. Untuk menjamin proses produksi dalam kondisi baik dan stabil atau produk yang dihasilkan selalu dalam daerah standar, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap titik origin dan hal-hal yang berhubung dalam rangka menjaga dan memperbaiki kualitas produk sesuai dengan harapan. Hal ini disebut statistical process control. Menurut Heiser, SPC adalah sebuah teknik statistik yang digunakan secara luas untuk memastikan bahwa proses memenuhi standar. Semua proses tidak pernah luput dari hasil bervariasi. Statistical process control (SPC) yang dipelajari pada tentunya sangat bermanfaat dalam hal menentukan penyebab data yang bervariasi. Statistical process control digunakan untuk mengukur kinerja sebuah proses. Sebuah proses dikatakan beroperasi dalam pengendalian statistik bila sumber variasi berasal hanya dari sumber yang alamiah. Tujuan statistical process control menurut Gerard Smith 1996 adalah 1. Minimasi biaya produksi, 2. Memperoleh konsisten terhadap produk dan servis yang memenuhi spesifikasi produk dan keinginan konsumen. 3. Menciptakan peluang-peluang untuk semua anggota dari organisasi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas. 4. Membantu manajemen dan karyawan produksi untuk membuat keputusan yang ekonomis mengenai tindakan yang diambil yang dapat mempengaruhi proses. Konsep dasar menggunakan statistik untuk pengendalian kualitas bermula dari berbagai kajian dan eksperimen beberapa ahli statika. Dr. Walter Schweitzer, Ilmu pada Laboratorium Bell yang dipublikasikan tahun 1924. Prinsip-prinsip pengendalian mutu secara statistik mulai dikenal Dr. Schweitzer dan rekan-rekannya mengembangkan diagram-diagram pengendalian selama 1920 sampai 1930. Dr. Walter Schweitzer menggunakan hukum probabilitas dan statistik untuk menggambarkan bagaimana suatu variasi mempengaruhi ukuran-ukuran sampel bagi produk-produk manufaktur, yaitu 1. Bila suatu barang atau jasa yang diproduksi output akan serupa semiliar tetapi tidak sama identikal. 2. Adanya variasi adalah merupakan hal yang normal dan wajar. 3. Tidak ada dua benda yang benar-benar sama. Namun Schweitzer menganggap terdapat dua variabilitas, yaitu variabilitas yang berada dalam batas-batas yang ditentukan dari variabilitas yang berada di luar batas. 4. Dia mengamati bahwa data tidak selalu memberikan kepastian mengenai pola yang normal, sehingga dari ketidakkonsistenan yang ditunjukkan data, dia menyimpulkan bahwa meskipun dalam setiap proses selalu dihasilkan variasi pada proses yang menghasilkan variasi terkendali, dan ada proses yang mengendalikan variasi tak terkendali. Selanjutnya ada 7 alat bantu pengendalian kualitas dalam pengendalian proses statistikal yang sering disebut juga sebagai 7 tools of quality control, yaitu 1. Lembar pengamatan data, 2. Grafik, 3. Diagram Pareto, 4. Diagram batang, 5. Diagram sebab akibat,
6. Diagram pencar. 7. Peta kendali. A. Lembar pengamatan data. Lembar periksa adalah suatu formulir di mana item-item yang akan diperiksa telah dicetak dalam formulir itu, dengan maksud agar data dapat dikumpulkan secara mudah dan ringkas. Data itu sendiri merupakan unsur yang paling penting dalam melaksanakan pengendalian kualitas. Data yang ada berguna untuk memahami situasi yang sebenarnya, menganalisis persoalan, pengendalian proses, pengambilan keputusan, dan membuat rencana. B. Grafik. Merupakan tampilan visual data. Untuk merangkum data, grafik tipe yang paling mudah dan cara terbaik untuk menganalisa, mengerti, dan mengkomunikasikan data. Ada berbagai tipe grafik yang ada, tetapi paling sering digunakan 3/4 grafik garis, 3/4 grafik batang, 3/4 grafik lingkaran. C. Diagram Pareto. Diagram Pareto ditemukan oleh Alfredo Pareto 1848 sampai 1923 dari hasil penyelidik tingkat kesejahteraan di Eropa. Dari penyelidikan tersebut diketahui bahwa diagram Pareto tidak hanya berfungsi untuk menyelidiki masalah-masalah teori ekonomi, namun dapat digunakan juga dalam berbagai bidang. Diagram Pareto merupakan salah satu dari alat statistik untuk mengidentifikasi masalah dan menyusun prioritas, yaitu sebuah diagram batang yang merangkum dan menyusun data yang telah dikumpulkan pada check sheet. Adapun penyusunan diagram Pareto meliputi 6 langkah, yaitu 1. Menentukan metode atau arti dari mengklarifikasi data, misalkan berdasarkan masalah, penyebab, jenis ketidaksesuaian, dan sebagainya. 2. Menentukan satuan yang digunakan untuk membuat ukuran karakteristik tersebut, misalkan rupiah, frekuensi, unit, dan sebagainya. 3. Mengumpulkan data sesuai interval waktu yang telah ditentukan. 4. Merangkum data dan membuat ranking kategori data tersebut dari yang terbesar hingga yang terkecil. 5. Menghitung frekuensi kumulatif atau persentase kumulatif yang digunakan. 6. Menggunakan diagram batang menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing masalah, mengidentifikasi beberapa hal yang penting untuk mendapat perhatian. D. Diagram batang. Histogram adalah salah satu alat yang membantu kita untuk menemukan variasi. Menurut Vincent Gasper, histogram merupakan suatu potret dari proses yang menunjukkan 1. Distribusi dari pengukuran, 2. Frekuensi dari setiap pengukuran itu. Karakteristik histogram diantaranya A. Histogram menjelaskan variasi proses, namun belum mengurutkan ranking dan variasi terbesar sampai dengan hal yang terkecil. B. Gambar bentuk distribusi cacat, karakteristik mutu yang dihasilkan oleh data yang dikumpulkan melalui check sheet. C. Histogram juga menunjukkan kemampuan proses, dan apabila kemungkinan histogram dapat menunjukkan hubungan dengan spesifikasi proses dan angka-angka nominal, misalkan rata-rata. D. Dalam histogram, garis vertikal menunjukkan banyaknya observasi tiap-tiap kelas. Dengan demikian, histogram dapat dipergunakan sebagai alat untuk 1. Mengkomunikasi informasi tentang variasi dalam proses, 2. Membantu manajemen dan membuat keputusan-keputusan yang berfokus pada usaha perbaikan terus-menerus. Langkah-langkah penyusunan histogram menurut Mitra 1993. Langkah penyusunan histogram adalah menentukan batas-batas observasi, perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil. B. Memilih kelas-kelas atau sel-sel pedoman. Banyak kelas sama dengan akar N, dengan N banyak data. C. Menentukan lebar kelas-kelas tersebut. Biasanya semua kelas mempunyai lebar yang sama. Lebar kelas sama dengan range atau banyak kelas. D. Menentukan batas-batas kelas. Kelas-kelas tersebut tidak saling tumpah tindih. E. Menggambar frekuensi histogram dan menyusun diagram batang. E. Diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara penyebab dan akibat dari suatu masalah dan berguna dalam brainstorming karena dapat menyusun ide-ide yang muncul. Diagram ini kadang-kadang disebut diagram tulang ikan, fishbone diagram, karena bentuknya seperti tulang ikan, atau disebut diagram Ishikawa diagram karena ditemukan oleh Profesor Ishikawa Kaoru dari Universitas Tokyo, Jepang pada tahun 1943. Dan memulai dipergunakan pada tahun 1960-an. Fishbone diagram lahir karena adanya kebutuhan peningkatan mutu
atau kualitas dari barang yang dihasilkan. Seringkali dalam suatu proses produksi dirasakan hasil akhir yang diperoleh tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalkan barang cacat terjadi lebih yang ditetapkan. Dari sinilah timbul pemikiran untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses yang sudah terjadi dalam rangka untuk memperbaiki mutu. Fishbone diagram ada dalam penerapannya digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab permasalahan. Diagram ini sangat praktis dilakukan dan dapat mengarahkan satu tim untuk terus menggali sehingga menemukan penyebab utama atau akar suatu permasalahan. Akar penyebab terjadinya masalah ini memiliki beragam variabel yang berpotensi menyebabkan munculnya permasalahan. Penggunaan diagram tulang ikan ini ternyata memiliki manfaat lain, yaitu bermanfaat sebagai perangkat proses bela diri, pedoman untuk diskusi, pencarian penyebab permasalahan, pengumpulan data, menentukan taraf teknologi, dan menggunakan dalam berbagai hal yang penanganannya yang kompleks. Apabila masalah dan penyebab sudah diketahui secara pasti, maka tindakan action dan langkah-langkah perbaikan akan lebih mudah dilakukan. Dengan diagram ini, semua menjadi lebih jelas dan memungkinkan kita untuk dapat melihat semua kemungkinan penyebab dan mencari akar permasalahan sebenarnya. F. Diagram pencar. Dalam proses perbaikan kualitas, kadang-kadang diperlukan eksplorasi terhadap hubungan antara dua variabel. Misalkan diagram sebab akibat mengenai sebab-sebab ketidakpuasan pelanggan menghasilkan kemungkinan hubungan antara janji dan jumlah keluhan pelanggan. G. Peta kendali. Pengomplokan jenis-jenis peta kendali tergantung pada tipe data Gesper 1998 menjelaskan bahwa dalam konteks pengendalian, proses statikal dikenal jenis data yaitu data variabel merupakan data kuantitatif yang diukur untuk keperluan analisis. Contoh, dari data variabel, karakteristik kualitas adalah diameter, pipa, ketebalan produk kayu, berat semen dalam kantong, dan lain-lain. 2. Data atribut merupakan data kualitatif yang dapat dihitung untuk pencatatan dan analisa. Contoh dari data atribut karakteristik kualitas adalah ketidakadaan label pada kemasan produk, kesalahan proses administrasi, banyaknya jenis cacat pada produk, banyaknya produk kayu tipis yang cacat karena korlap, dan lain-lain. Berdasarkan kedua tipe data tersebut, maka jenis-jenis peta kendali terbagi atas peta kendali untuk data variabel dan peta kendali untuk data atribut. Beberapa peta kendali untuk data variabel adalah peta kendali X-bar dan R, peta kendali individual X-bar dan Mister, serta peta kendali X-bar dan S. Sedangkan peta kendali untuk data atribut adalah peta kendali P, peta kendali NP, peta kendali C, dan peta kendali Q. Pengkelompokan jenis-jenis peta kendali tergantung pada tipe data Gesper 1998. Jelaskan bahwa dalam konteks pengendalian proses, statistikal dikenal dua jenis data, yaitu satu, data variabel merupakan data kuantitatif yang diukur untuk keperluan analisis. Dua, data atribut merupakan data kualitatif yang dapat dihitung untuk pencatatan dan analisa. Contoh, dari data atribut karakteristik kualitas adalah ketiadaan label pada kemasan produk, kesalahan proses administrasi, banyaknya jenis cacat pada produk, banyaknya produk kayu lapis yang cacat karena korlap. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan, atau dari salah-salah kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.